Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Richard Ferdinand, sahabat budaya kembali hadir di Ruang Dengarta di edisi Alo Kamis. Sekarang kita sudah di tanggal 9 Juni 2022. Nah, pagi hari ini saya ditemani ya dengan teman-teman saya. Aduh, mereka cantik-cantik sekali hari ini. Oke, kita cek dulu suaranya. Selamat pagi. Oke, yang ini kayaknya. Selamat pagi. Pagi Kak. Ini. Kamu bilang aku kakak, aku jadi eh, jadi lagi exciting sekali. Terima kasih sekali ya. Nah, ini sahabat budaya. Di program Mosaik Budaya ini kita akan membahas ini sampai di jam 11 pagi nanti mengenai remaja sehat berprestasi. Ini saya langsung sapa dulu ya untuk narasumberku pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi. Ya tadi udah ya? Sudah. Kok sayang gue pilih sahabat budaya. Mali boleh perkenalkan dirinya dulu. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Fauzia. Iya. Dari profesi pendidikan dietitian Poltekkes Kemenkes Makassar. Iya. Iya. Oke, jadi nanti sebelum kita jauh membahas topik kita pagi hari ini kenapa tertarik dengan profesi dietitian ini ya? Dietitian benar ya? Dietitian. Iya. Kenapa tertarik di sini? Apa yang membuat Anda tertarik ini? Jadi dietitian ini untuk di Poltekkes Kemenkes Makassar sendiri di bawah naungan jurusan gizi. Iya. Jadi kami sebenarnya profesi dietitian ini adalah lanjutan profesi dari sarjana gizi atau sarjana terapan gizi. Yeah. Jadi yang bisa lanjut ke tahapan profesi ini adalah mereka yang sudah sarjana gizi atau sarjana terapan gizi. Okay. Jadi ini adalah tahap lanjut dari pendidikan S1 atau D4-nya dari gizi. Nah, kenapa tertarik mengambil gizi? Ya kalau dulu awalnya coba-coba. Oh, coba-coba. Iya. Lama-lama. Soalnya kalau nggak coba kan nggak tahu nanti nih. Iya, dulu awalnya seperti itu, tapi ternyata ketika belajar gizi banyak hal yang saya pribadi dapatkan di sini. Yang pertama itu jadi tahu sebenarnya di gizi itu belajar apa saja. Ternyata kita tidak cuma belajar untuk bagaimana sih makanan. Kalau di pikirannya orang gizi itu yang tentang makanan ya, ternyata lebih dari itu. Kita bisa mengenali makna dari makanan itu lebih jauh, lebih dalam ya. Iya, terkait dengan ternyata makanan itu ada hubungannya dengan tidak hanya kesehatan tapi juga mood. Jadi makanan itu bisa bikin kita bahagia. Makanan itu impact-nya besar sekali untuk kesehatan. Tidak hanya sekadar kalori. Kalau saya makan banyak saya bisa gemuk, kalau makan sedikit saya bisa kurus. Tidak hanya sebatas itu. Jadi itu sih yang membuat saya tertarik. Dan yang kedua mungkin setelah masuk di gizi saya baru sadar mungkin awalnya saya kuliah untuk bekerja nantinya, tapi ada satu hal yang paling bisa saya pelajari di sini. Even saya tidak jadi apapun di masa depan, setidaknya saya berguna untuk diri saya sendiri dan keluarga. Oke. Kalau Kakak Ivon kayaknya nanti bisa minta tips ya Kakak Ivon ya. Iya. Kalau saya kayaknya cukup lah dengan ukuran seperti ini. Nah, ini melihat begitu banyak kan sekarang ini maksudnya ini di kalangan anak muda ya, anak milenial itu kan banyak sekali terjadi begitu banyak fenomena. Salah satunya adalah tren untuk makanan ya. Banyak sekali makanan-makanan baru, varian-varian baru yang dimodifikasi sehingga akhirnya itu bisa menarik anak-anak milenial jadi ikut mencoba gitulah. Termasuk salah satunya juga saya kalau lihat ini kayaknya sesuatu yang baru, ini unik, mau dicoba. Nah, tapi kembali lagi ini masalah selera sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya Fauzia sendiri melihat sebenarnya pengertian gizi, ini kita gizi dulu ya baru diet ini. Ini sebenarnya pengertian gizi ini bagaimana, seperti apa ini? Jadi kalau maksudnya gizinya atau tren makanannya? Kita ke gizi dulu.
Nah, kalau gizi itu sebenarnya kalau kita di Indonesia ini sudah ada yang dipatenkan dari pemerintah, namanya gizi seimbang, tumpeng gizi seimbang yang dijadikan pedoman untuk masyarakat secara luas. Nah, jadi tumpeng gizi seimbang ini sudah dibahas sebenarnya sama tim-tim sebelumnya di RRI juga. Jadi di situ sudah ada pedoman berapa apa sih yang harus kita makan, porsinya berapa. Terus jenis-jenisnya apa saja. Jadi di tumpeng itu sudah lengkap sebenarnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, makanan itu tidak sekedar hanya untuk membuat kita senang saja, kenyang saja, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah kualitas dari makanan itu sendiri. Nah, dalam pemerintah juga tidak hanya mengeluarkan tumpeng gizi seimbang, tetapi pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan juga pedoman lain, yaitu isi piringku. Nah, jadi memang namanya nama programnya itu isi piringku. Jadi dia semacam semacam pedoman untuk menerjemahkan bagaimana menerjemahkan si tumpeng gizi seimbang tadi itu dalam satu piring itu seharusnya berapa banyak, seharusnya bagaimana, apa saja yang harus ada di dalam satu piring itu. Seperti itu. Jadi seperti itu sih Pak. Kalau gizi sendiri itu tidak sekaku dulu 4 sehat 5 sempurna. Benar. Dulu kan waktu masih kecil orang bilang harus minum susu, kalau tidak minum susu katanya tidak sehat. Sekarang sudah disempurnakan lagi sama pemerintah kita dengan makanlah berbagai macam makanan, beraneka ragam makanan, karena tidak ada satupun jenis makanan di dunia ini yang sempurna ya, kecuali ASI Pak. Jadi kita harus dari satu makanan itu bisa saling melengkapi satu sama lain. Jadi kita dianjurkan untuk mengonsumsi berbagai macam jenis makanan. Nah, ini kan kalau kita berbicara mengenai gizi, makanan gizi itu kan pasti di bayangan, kalau saya pribadi kalau di bayangan itu gizi itu pasti makanan itu pasti mahal karena pasti dalamnya ada daging, ya kan, ada ayam gitu. Sementara mungkin bagi teman-teman kita yang ya syukur-syukur mungkin mereka bisa menikmati makanan itu. Nah, Fauzia sendiri melihatnya seperti apa? Jadi seperti ini, untuk ada yang perlu diperhatikan dalam isi piringku itu tadi. Yang pertama itu kita harus memperhatikan itu preferensi makanannya si orangnya. Ini preferensi setiap orang kan beda-beda. Maksudnya saya suka ini belum tentu orang lain suka itu. Betul, kemudian, selera. Jadi seleranya orang beda-beda. Kemudian adatnya, ada makanan yang mengandung nilai budaya tertentu. Untuk sebagian orang mungkin bisa dikonsumsi, tetapi untuk sebagian orang lainnya mungkin tidak bisa. Jadi jadi kembali lagi ke tumpeng gizi seimbang tadi, seharusnya kita mengonsumsi dalam satu piring makan itu lengkap dengan syarat mengonsumsi beraneka ragam makanan dengan syarat semuanya terpenuhi, kualitasnya terjaga. Dalam satu piring itu sudah ada sumber karbohidrat. Maksudnya karbohidrat di sini tidak selalu harus dengan nasi, jadi bisa digantikan dengan yang lain. Misalnya kalau satu porsi nasi itu kan setara sama 2 tangkup roti misalnya. Terus makan bisa diganti dengan kentang. Bahkan di budaya tertentu ada yang masih mengonsumsi pisang rebus itu sebagai makanan pokoknya. Saya masih suka itu pisang rebus. Sebenarnya jadi yang seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya pengaturan diet itu tidak sekaku itu. Sebelumnya saya juga mau mendisklaimer dulu Pak. Boleh. Jadi sebenarnya diet itu, kalau pengertian diet di masyarakat itu sebenarnya cukup berbeda dengan pengertian kami yang di sini. Menurutnya kalau orang-orang di masyarakat itu biasanya berpendapat bahwa diet itu adalah untuk menurunkan berat badan. Tetapi lebih jauh dari itu, diet itu lebih ke bagaimana kita mengatur pola makan, kemudian untuk karena memang gambaran umum kan kalau kita berbicara mengenai diet itu kan pasti bagaimana caranya supaya saya bisa enak dilihat begitu ya. Nah, tapi ternyata ada sesuatu mungkin yang sebenarnya pemahaman, maksudnya cakrawala pemikiran kita harus dibuka ya.
terkait dengan pengaturan pola makan. Jadi diet itu bukan cuma untuk menurunkan berat badan, tetapi juga untuk bagi mereka yang mau mengatur pola makannya untuk menaikkan berat badan, atau mungkin seseorang dengan penyakit tertentu misalnya. Ini menarik, ini menarik. Kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu. Sahabat Budaya, kita nikmati dulu, ada satu persembahan lagu dari Dian Ekawati Mapa Denang, baru setelah itu kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Sari Batang Male Beriku Ngaseng.
Om Swastiastu beli, ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan deh. Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul. Maaf beli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi beli, saya kesana dulu. Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Iya, saat budaya kita berlanjut lagi ya, masih bersama sahabat baik saya ya. Ada Fauzia dan juga mereka didampingi dengan ibu dosen. Saya sapa dulu ya buat ibu dosennya. Selamat pagi Ibu. Semangat Bu ya. Terima kasih sudah main-main ke Perompat RRI Makassar. Nah, ini dari profesi dietitian. Benar ya? Bacanya benar ya? Betul. Dietitian Poltekkes Makassar. Ya, masalah gizi dan diet kekinian yang keliru sahabat budaya ini kalau di bayangan kita kan tadi di awal kita sudah nah saya juga sampai sekarang ini kalau musyawah orang bilang diet ya pasti saya bahasa sederhananya adalah menurunkan berat badan. Nah, bagaimana ini masalah gizi dan diet kekinian yang keliru? Mari silakan. Ya, terima kasih Kak. Yeah. Sebelum membahas lebih jauh, saya mau paparkan dulu sedikit tentang. Jadi di sini kami mengangkat tema terkait dengan remaja berprestasi, masalah gizi dan diet kekiniannya. Yeah. Jadi kenapa kami memfokuskan ini untuk remaja? Sebenarnya setiap siklus daur kehidupan itu setiap fasenya itu mempunyai tugas untuk bertumbuh dan berkembang masing-masing, di mana kebutuhannya itu masing-masing berbeda di setiap fasenya. Nah, jadi kalau untuk ini saya kasih gambaran sedikit dulu terkait masalah gizi di Indonesia. Jadi di Indonesia saat ini tuh sudah berdasarkan data Nutrition Global tahun 2018 itu Indonesia itu Indonesia dan negara berkembang lainnya itu menanggung beban masalah gizi ada 3 atau yang disebut sebagai triple burden. Kalau 10 sampai 15 tahun lalu mungkin kita masih menanggung beban ganda atau hanya 2 saja, hanya terkait dengan gizi kurang, gizi buruk dan gizi lebih yang terkait dengan overweight dan obesitas. Tapi kalau sekarang itu kita sudah menanggungnya 3 ditambah dengan defisiensi zat gizi mikro. Apalagi pandemi seperti ini ya. Nah, jadi kalau dilihat memang dari data itu sebenarnya sudah ada progres di masalah-masalah gizi tertentu seperti misalnya stunting sudah ada perbaikan, wasting, kemudian masalah gizi kurang juga sudah mengalami perbaikan. Cuman walaupun mungkin angkanya belum harapan ya sesuai harapan, betul. Target pemerintah itu belum tercapai. Tapi ada satu masalah yang masih tidak ada progres sama sekali dari tahun-tahun sebelumnya. Dia itu adalah masalah anemia besi. Di sini anemia besi itu belum menunjukkan progres yang berarti berdasarkan data itu Global Nutrition tadi itu. Nah, jadi kenapa kami memilih remaja? Karena untuk sebenarnya saya tidak mendapatkan data khusus terkait anemia besi pada remaja. Cuma ada ibu hamil. Nah, di situ ada rentang usianya. Untuk ibu hamil justru yang paling banyak menyumbang anemia itu adalah dari ibu hamil dari remaja usia 15 sampai 24 tahun. Nah, jadi kenapa remaja penting? Jadi remaja ini kan dia masih tahap peralihan Pak, dari anak-anak menuju dewasa. Jadi, seperti diriku lah. Jadi mereka ini belum jelas dikatakan anak-anak, sudah tidak pantas dikatakan anak-anak, tetapi untuk menjadi dewasa pun mereka belum cukup untuk dikatakan sebagai orang yang dewasa. Mereka masih masa peralihan. Kemudian di tahapan ini menjadi penting karena terjadi
perubahan yang dramatis dari peralihan anak-anak ke dewasa. Tidak hanya berbicara masalah fisiknya semakin tinggi, tetapi juga ada perubahan dari psikososial. Ada di situ ada tahap yang namanya perubahan yang haid, orang mengalami menstruasi. Pubertas. Betul. Jadi itu kan tidak bisa dihindari itu ya. Itu efek alami itu. Tahapan pubertas itu sangat mempengaruhi, dari beberapa penelitian itu sangat mempengaruhi asupan seseorang. Jadi misalnya biasanya mereka makan di rumah disiapkan oleh orang tuanya. Kebanyakan intervensi biasanya seperti itu. Nah, ketika masuk ke usia remaja, usia remaja itu kalau berdasarkan klasifikasi dari The Health Resource Service Administration guidelines itu, mereka itu mengklasifikasikan umur remaja itu mulai dari remaja awal. Remaja awal itu 11 sampai 14 tahun, kemudian remaja menengah 15 sampai 17 tahun, dan remaja akhir 18 sampai 21 tahun. Makanya sebelum lanjut, ini ponakan saya di rumah itu selalu biasa kalau pulang dari sekolah itu saya selalu lihat ada saja makanan baru yang dia bawa pulang ke rumah. Aku bilang enak gitu, dia bilang enak ji Om, tapi ya kembali ke selera mungkin ya. Mari silakan. Jadi mereka sudah banyak aktivitas yang mengharuskan mereka menghabiskan waktu di luar rumah. Otomatis mereka makan di luar, jajan, mungkin jajanan mungkin ada yang sehat, ada yang tidak, apalagi kalau remaja sudah berubah ya dari anak-anak ke remaja. Betul. Jadi kan kalau usia 21 tahun ke bawah ini mereka sudah masuk ke generasi Z dan Alpha ya. Tapi untunglah saya tiap hari kalau ke kantor itu pasti ibu siapkan bekal dari rumah. Jadi jarang sekali makan di luar. Iya, jadi generasi mereka yang termasuk remaja ini 21 tahun ke bawah ini adalah generasi internet ya. Jadi mereka juga punya kebutuhan untuk memamerkan, dalam tanda kutip, memamerkan segala sesuatunya di sosial media. Jadi mungkin makanan juga. Foto-foto makanan. Jadi mereka mungkin tertarik, itu kayaknya bagus. Kemudian yang kedua, remaja itu cenderung lebih melihat idolanya, sudah punya idola yang, dan preferensi di otak mereka itu, kalau seperti ini saya akan cantik. Seperti ini cantik itu kurus, tinggi. Nah, hal-hal seperti itu yang biasanya mempengaruhi pola makan remaja. Kemudian kenapa menjadi penting, karena karena perubahan dramatis tadi itu, kalau di tahapan remaja itu ada yang namanya growth spurt, Kak. Growth spurt itu pertumbuhan mendadak. Jadi kalau dilihat dari siklus kehidupan, sebenarnya growth spurt itu terjadi pada dua tahapan, dua siklus kehidupan. Pertama di 2 tahun ke bawah. Kemudian terjadi lagi di masa remaja, pertumbuhan mendadak ini. Jadi kalau misalnya tidak tercukupi di masa remaja, kemungkinan si remaja ini akan mengalami kekurangan gizi, kemudian pertumbuhannya terhambat karena ini growth spurt, pertumbuhan mendadak, tiba-tiba dia mengalami pubertas dan tiba-tiba dia tinggi. Ada yang malah tidak bertumbuh. Nah, itu gagal tumbuh itu karena asupannya yang tidak cukup. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di setiap siklus kehidupan itu ada masing-masing tugas pertumbuhan dan perkembangan yang harus dipenuhi. Misalnya kalau kegagalannya itu pada saat remaja ini tidak bisa disebut sebagai stunting. Stunting kan pengertiannya kemarin sudah dibahas sama teman-teman juga, bahwa stunting itu kan gagal tumbuh ya di 2 tahun pertama kehidupan. Nah, kalau misalnya dia pertumbuhannya dan perkembangannya bagus pada saat di 2 tahun di usia pertama, itu, di masa itu, 1000 hari pertama kehidupan, itu baru namanya stunting. Kalau di 2 tahun pertama. Kalau misalnya pertumbuhannya terhambat pada saat dia usia remaja, nah itu tidak bisa dikatakan stunting. Itu cuma bisa dibilang pendek. Jadi pendek itu tidak bukan berarti stunting, tapi stunting sudah pasti dia pendek. Seperti itu, Pak. Kemudian ibaratnya itu kalau misalnya dia 2 tahun pertama itu secara misalnya dia terhambat di stunting nih pada saat 2 tahun pertama kehidupan.
setelahnya itu dia mungkin bisa memperbaiki tinggi badannya. Pada masih saat bisa. Masih bisa. Tapi Masih bisa. Iya, masih bisa, tapi perkembangan otak mungkin dia Oh sudah tidak iya, bisa. betul. Iya, jadi ibaratnya Betul. motor, mungkin badannya masih si body motor Iya, ini masih iya. bisa kita modifikasi, tapi mesinnya itu sudah Betul. tidak bisa. Iya, iya, Nah, iya. untuk itu kalau misalnya anak-anak sudah seperti ini, mungkin masih bisa dikejar pertumbuhannya. Kemudian bukan cuma pertumbuhan secara fisik tinggi badan, tetapi ada perkembangan psikososial, dan di remaja itu terjadi pubertas itu tadi, dia harus tetap menjalankan tugas Yeah. pertumbuhan dan perkembangannya, terutama untuk mematangkan reproduksinya, organ-organ dan sel-sel reproduksinya. Yeah. Jadi tetap harus diberikan asupan yang baik. Ya karena ini kan maksudnya kita bukan berbicara untuk sekarang ini, tapi ini kan dia kehidupan itu karena berlanjut terus ya. Iya. Iya. Nah, dia jadi remaja ya, terutama remaja putri ya. Mereka ini kan calon-calon Betul, saya setuju sekali itu. Iya. Kalau mereka anemia, nah nanti dia akan berisiko untuk melahirkan anak-anak yang mungkin jangka panjangnya Iya, akan iya. jadi stunting. Betul. Dan ini sangat akan menjadi, kalau kasarnya itu menjadi beban negara lah kan. Iya. Iya, jadi bersyukurlah maksudnya kita laki-laki dianugerahi perempuan ya, yang maksudnya kita bisa saling melengkapi maksudnya. Iya. Iya. Dan kalau dari di beberapa referensi itu menyatakan kalau remaja laki-laki itu remaja perempuan itu lebih 2 tahun lebih cepat pertumbuhannya dan perkembangannya dibandingkan laki-laki. Jadi Yeah. makanya biasanya kalau anak-anak, kita lihat anak-anak SMA, cewek-ceweknya itu sudah tinggi-tinggi, besar-besar, yeah. sementara kita-kitanya masih kayak kecil-kecil. Ya, jadi itu, tapi dua-duanya itu harus tercukupi dari segi asupan. Iya. Kalau di anak-anak mungkin nah tadi kan pada saat Baduta itu dia mengalami pertumbuhan cepat, kemudian pada lebih dari situ masuki anak usia sekolah dasar, iya. pertumbuhan dan perkembangan anak itu cenderung stabil. Nah, memasuki remaja ini ada lagi ini si growth spurt. Jadi Iya. kenapa di tahapan remaja itu perlu memperhatikan asupan gizi biar terkejar kecukupannya. Iya. Oke. Nah, ini kembali lagi tadi saya tertarik bahwa kembali lagi masalah gizi nih. Masalah gizi kan dari usia yang si anak ini ya, sebelum nanti beranjak ke remaja. Makan tadi di awal saya bilang bahwa pengertian gizi itu kan pasti makanan-makanan yang mahal gitu. Nah, adakah supaya maksudnya mereka ini maksudnya gizi seperti apa maksudnya yang harus diberikan di usia-usia seperti itu? Jadi kalau ini sebenarnya kalau untuk gizi itu bukan cuma remaja, tapi untuk semua dalam semua siklus kehidupan itu penting untuk memperhatikan bagaimana sih, bukan cuma dari segi jumlah tapi kualitas makanannya. Kualitas makanannya. Kalau dari pemerintah tadi sudah dijelaskan bahwa ada yang namanya tumpang gizi seimbang. Nah, sebelum lanjut saya informasikan juga bahwa sudah mungkin karena kebiasaan saya yang hampir tiap hari makan ayam, makan daging. Jadi akhirnya 2 tahun ini saya kalau lihat ayam sama daging tuh sudah tidak tertarik, jadi lebih banyak ke ikan. Nggak apa-apa ya, maksudnya saya sudah tidak lagi mengkonsumsi itu tapi lebih banyak di ikan. Kalau dari segi gizi boleh ya? Boleh Pak. Jadi yang tidak boleh itu menghilangkan jenis zat gizi yang lain. Jadi kan gini, kalau di tumpang gizi seimbang itu yang paling bawah itu, jadi kan tumpeng segitiga ya Pak. Iya benar. Ya. Oh iya. Semakin ke atas semakin mengerucut. Jadi yang paling filosofinya itu dari bawah itu semakin harusnya porsinya semakin banyak. Betul. Semakin ke atas itu harusnya semakin dikurangi. Nah, saya jelaskan dulu dari bawah itu ada kelompok makanan pokok. Nah, kelompok makanan pokok itu adalah seperti sumber-sumber karbohidrat. Karbohidrat itu yang kayak tadi, kayak nasi, ubi, pisang, rebus dan lain-lain. Itu ada di bawah. Nah, kita tidak boleh hanya berpaku pada satu jenis makanan, konsumsi semua, atau bisa diganti, dimodif seperti itu. Kemudian yang di layer kedua itu ada sayur dan buah. Sayur dan buah ini porsinya
kalau sayur itu 3 sampai 4 porsi per hari. Iya. Kalau misalkan buah itu hanya 2 sampai 3 porsi. Oh, berarti Jadi, sayurnya harus lebih banyak ya? iya, sayur itu kalau diterjemahkan ke isi Iya. piringku itu sayur sama nasi, makanan pokok itu harusnya sama banyaknya, 2/3, 2/3. Oh, Seperti iya. itu. Jadi iya, 4/6 iya. memenuhi piring itu isinya harusnya lebih karbohidrat dan sayurannya itu tadi. Oh, harus lebih banyak ya? Iya. Oh, iya. Dan biasanya kalau di masyarakat itu Kak, Iya. mereka itu beranggapan bahwa sayur dan buah ini adalah sumber serat ya, sama-sama sumber serat, sama-sama sumber vitamin dan mineral. Jadi ketika saya sudah makan sayur, ya sudah. Tidak usah makan buah lagi karena sama Ji begitu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Buah tidak bisa menggantikan sayur dan sayur tidak bisa menggantikan buah. Jenisnya itu berbeda. Betul. Nah, sementara di buah juga ada ini ya, gula alami yang tidak ada dalam yang jumlahnya sedikit. Betul. Kemudian di layer maju ke layer ketiga. Boleh. Kalau di layer ketiga itu baru sumber protein. Kalau di isi piringku itu dia jumlahnya cuma sepertiga memenuhi isi piring. Jadi apa saja itu sumber protein? Ada 2 Pak. Jadi protein hewani dan protein nabati. Kalau Bapak tadi itu sama-sama protein hewani, jadi tidak apa-apa untuk menggantikan. Tidak harus selalu daging, ikan juga bisa, telur juga bisa Pak, itu. ya. Yang jelas jenisnya sama, protein hewani, tapi dia tidak bisa menggantikan fungsi dari sumber nabati. Jadi dalam satu piring itu seharusnya dianjurkan untuk ada dari hewani, ada yang dari nabati. Oh, hewani, nabati. Hewani dan nabati. Nabati ya. Kalau hewani itu yang kayak tadi yang dari hewan, kalau nabati itu kayak misalnya tahu tempe, kacang-kacangan. Saya suka juga itu. Iya. Indonesia ya makanan kampung ya, jadi pasti suka sekali itu tempe. Aduh, tahu tempe tuh kalau tidak ada di rumah tuh kayak apa, hidup tuh kayak tidak lengkap itu. Iya, jadi sudah banyak juga Pak penelitian-penelitian terkait dengan tempe. Di bidang-bidang industri juga malah sudah mengembangkan berbagai produk di teman-teman di teknologi pangan sudah mengembangkan modifikasi modifikasi makanan tempe. Jadi karena tempe itu ada protein yang di tempe itu sangat ajaib. Wih, saya suka sekali itu. Ajaib yang tidak ada di tahu ataupun terlebih lagi di hewani. Jadi harus dikombinasikan. Makanya saya bersyukur mau makan apa saja badan saya begini terus. Boleh lanjut. Tadi sudah ada sumber protein. Di situ juga sumber protein itu juga termasuk susu ya Pak. Kalau misalnya mau, tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Yang penting zat gizinya itu bisa terpenuhi dari sumber makanan lain. Tidak seperti 4 sehat 5 sempurna. Kemudian semakin ke atas, nah yang paling ujung ini yang perlu kita perhatikan Pak. Penggunaan gula, garam, dan lemak. Lemak ini termasuk minyak. Nah kalau gula itu 4 sendok makan maksimal. Untungnya saya tidak terlalu suka makanan manis saya. Kemudian ini karena orang Ambon kan sudah manis tuh, jadi tidak usah pakai gula lagi. Yang dimaksud dengan 4 sendok makan dalam sehari ini dalam 1 hari, kebutuhan per hari. Dalam 1 hari. Jadi bukan sekali maksudnya makan 24 jam begitu ya, dalam sehari begitu. Bukan, iya. Saya sudah makan tadi 4 sendok makan, lagi 4, tidak seperti itu. Jadi ini sudah kebutuhan per hari, maksimal 4 sendok makan. Kemudian untuk garam itu kita maksimalnya makan tambahan garam ya, garam dapur itu 1 sendok teh. 1 sendok teh maksimal dalam 1 hari, pagi sampai malam itu. Kemudian yang terakhir itu penggunaan lemak itu cuma 4 sendok makan. Minyak goreng itu. Gitu. Jadi sebenarnya apapun yang kita makan, asal kita memperhatikan tumpeng ini, kita harus memperhatikan bagaimana sih kualitasnya makanan kita, apa saja isi piring kita. Piring kita harus lengkap. Nah itulah makanya tadi di awal kan maksudnya Kak Richard bilang bahwa kan banyak sekali nih fenomena makanan-makanan yang wah dukanya coba akhirnya kan muncul lah masalah gizi dan diet kekinian yang keliru. Apalagi kan maksudnya anak-anak muda ini kan, nah itu tadi dibilang sama Fausia bahwa kalau yang sehat itu kan yang sehat itu kan pasti yang bodinya langsing, ya kan. Nah bagaimana ini? Kan ini kan anak remaja kan maksudnya mereka harus diberikan pemahaman yang benar bagaimana gizi dan diet kekinian yang jangan sampai nanti menurut mereka benar ternyata udah keliru nih ceritanya. Jadi sebenarnya
Jadi diet yang paling baik itu kan mengacu ke sini ya, ke gizi seimbang. Tapi faktanya di lapangan itu remaja putri dan mungkin orang luas, masyarakat luas ya. Kalau jajan biasanya kalau kita makan di luar itu yang paling sulit untuk dikontrol. Betul. Kita tidak tahu berapa campuran campurannya, garamnya berapa, penyedapnya dan sebagainya. Iya. Jadi biasanya mereka remaja putri itu kan cenderung ingin menurunkan berat badan tanpa memperhatikan bagaimana kualitasnya. Mereka cuma counting, cuma meng-cut dari kalorinya, bagaimana. Padahal sebenarnya kalau misalnya dia punya pasangan yang hatinya tulus kan, apapun bentuknya aku menerimamu, ya harusnya begitu ya. Jadi sampai mereka berpikir untuk menurunkan berat badan secara ekstrim. Jadi diet, kadang ada yang mengikuti idolanya mungkin hanya makan apel 1 hari, seharian itu cuma makan buah saja. Nggak lapar gitu deh. Jadi bagaimana caranya supaya bisa memperoleh berat badan ideal mereka? Itu betul. Padahal kan mereka harus memenuhi tugas pertumbuhan dan perkembangannya juga. Kalau kurang ya itu efeknya sangat besar sama si anak ini. Diet kekinian yang keliru maksud saya di sini adalah diet-diet yang cenderung lebih fokus ke pengurangan kalori. Misalnya ini beberapa yang akan saya sebutkan ini mungkin tidak ada risetnya secara ilmiah, cuman saya riset sendiri saja di media sosial. Jadi yang pertama itu yang sering muncul di media sosial itu diet GM. Jadi GM ini adalah General Motors yang awalnya itu dia berkembang dari Amerika tahun 1980-an, sebenarnya sudah ada dari tahun itu. Jadi mereka itu GM ini, General Motors ini sebenarnya untuk karyawannya saja, untuk bagaimana caranya mengatur makanan mereka biar tetap terjaga berat badannya. Tetapi kemudian berkembang hingga sekarang. Jadi itu pola makan yang sangat salah karena mereka fokus ke, sebenarnya bagusnya itu karena mereka bisa mengonsumsi banyak sayur dan buah. Cuman ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mengatur pola makan, mengatur asupan yang kita konsumsi sehari-hari. Yang pertama itu bagaimana sih kondisi tubuh kita, kebutuhan kita berapa sehari. Kemudian even kita tidak bergerak, kita mungkin duduk-duduk saja, tetapi organ-organ kita, organ yang ada di dalam tubuh kita ini juga mereka butuh asupan yang namanya itu BMR, basal metabolic rate. Jadi mereka tetap butuh asupan. Jadi walaupun kita tidak bergerak mungkin, jadi itu harus tetap terpenuhi. Sementara diet-diet seperti ini mereka hanya mungkin makan di bawah cuman 100-200an kilokalori per hari. Nah itu sama sekali sangat kurang dan efeknya bisa berat untuk mereka. Jadi yang pertama itu kalau diet GM itu kalau tidak salah di hari pertama itu mereka cuma boleh makan buah kecuali pisang, karena pisang dianggap mempunyai kalori tinggi. Kemudian hari kedua makan sayur saja, tidak dibatasi. Kemudian hari ketiga makan sayur dan buah. Kembali lagi pisangnya tidak boleh. Terus hari keempat cuma bisa makan pisang dan susu, maksimal 8 pisang. Dan kalau dihitung-hitung itu mungkin kalorinya cuma sekitar 500 sampai 800 kilokalori. Itu kurang ya? Itu sangat kurang. 500 sampai 600. Sementara kalau berdasarkan anjuran pemerintah kan total kalori yang minimal kalori yang seharusnya kita konsumsi dapat itu 1200. 1200. Itu minimal. Dan kemudian yang kedua itu yang banyak juga di kalangan diet ketogenik. Diet ketogenik. Ini baru lagi saya mendengar namanya. Jadi ini sudah banyak pesohor-pesohor juga yang melakukan diet ini. Sebenarnya untuk diet ini sudah ada risetnya. Cuman ini dan diakui juga sebenarnya. Cuma diakuinya itu untuk kondisi tertentu. Jadi tidak boleh dilakukan oleh semua orang. Tidak boleh karena dia ini kan prinsipnya tinggi lemak dan rendah karbohidrat. Jadi tinggi lemaknya itu biasanya kalau ini kayak terjun bebas ya ceritanya. Tapi di riset itu
boleh dilakukan biasanya dilakukan di anak-anak yang menderita epilepsi, Pak. Jadi dikasihnya diet tinggi lemak, rendah karbohidrat. Bahkan di beberapa penelitian membuktikan kalau diet ketogenik ini, tinggi lemak rendah karbohidrat ini efektif untuk menurunkan frekuensi kejangnya anak-anak epilepsi. Kemudian ada juga beberapa riset di penyakit diabetes mellitus seperti itu. Tapi belakangan kan ini kan kalau ditotalkan dalam satu hari itu mungkin energinya walaupun dia tinggi lemak tapi tetap saja dia defisit kalori. Jadi mungkin dia defisit kalori mungkin sekitar 800-an kilokalori kalau banyak ya? Sedikit itu, Pak. Sedikit. Iya, walaupun dia dari lemak tapi tetap defisit sehingga bisa menurunkan berat badan. Jadi banyak orang yang mau tertarik untuk melakukan diet itu. Jadi kemudian ada diet mayo. Diet mayo. Diet mayo itu prinsipnya tidak mengonsumsi garam sama sekali. Sementara di dalam tubuh kita juga butuh garam untuk mengikat air ya. Nah, pada saat itulah kenapa orang yang melakukan diet mayo ini biasanya mereka cenderung sering ke belakang, pipis, kencing, karena di sini dia tidak ada air yang mengikat garamnya itu ya. Garam ini tidak diikat, airnya ini tidak ada yang mengikat. Jadi kayak jalan tol ini ceritanya. Iya, sebentar. Jadi kalau dilihat itu secara keseluruhan mungkin yang terbuang dari situ bukan berat badannya si orangnya, melainkan dari air. Jadi tubuh kita ini kan sebagian besarnya adalah air. Jadi yang kemungkinan hilang itu bukan berat badannya tapi airnya. Sayang juga ya. Kemudian ini yang keliru-keliru ya. Iya, yang keliru. Kemudian yang banyak yang lagi hits sekarang itu adalah diet ketofastosis. Aku pernah dengar itu. Ketofastosis. Nah, ketofastosis ini dia menggabungkan antara ketogenik yang tadi tinggi lemak dan fastosis. Fastosis itu combine. Jendela makan puasa. Jendela makan puasa. Jadi kalau mungkin dulu ada yang namanya diet OCD, pernah marak juga yang punya obsessive compulsive diet. Betul. Nah itu dia jendela makan. Sebenarnya Pak ada riset terkait sebenarnya diet OCD atau obsessive compulsive diet itu sebenarnya bukan pertama kali. Sebenarnya sudah ada sebelumnya yang namanya intermittent fasting. Intermittent fasting ini adalah diet-diet yang dilakukan dengan berpuasa yang ada jangka waktunya. Tetapi kelirunya di OCD ini karena ketika kita sudah bisa buka puasa, istilahnya buka puasa, kita boleh makan apapun. Sementara kan kalau berdasarkan prinsip diet yang seharusnya sehat, dia itu makan apa saja itu bisa jadi orang malah kalap gitu ya. Kemudian yang bikin salah ya di situ bisa jadi juga kelebihan zat gizi tertentu atau malah kekurangan zat gizi tertentu. Kemudian kembali lagi ke ketofastosis tadi, dia tinggi lemak dan rendah karbohidrat dan melakukan puasa hingga 6-12 jam kalau tidak salah. Lumayan 6-12 jam. Kemudian mereka langsung setelah itu mereka makan tinggi lemak. Lemaknya itu kalau tidak salah ini kan belum ada risetnya Pak, cuman baca saja dari media 75%. Sementara untuk anjuran itu untuk konsumsi karbohidrat itu per hari kalau karbohidrat 60-75%. Ini berarti udah melewati ambang batas ya. Lemak yang dianjurkan malah 10-25%. Betul. Sementara mereka mengkonsumsi 75% dan itu salah. Efeknya. Nah, berarti saya salah juga. Jadi misalnya kalau pagi itu sudah makan roti di kantor, itu seharian saya tidak mau makan, nanti pulang di rumah baru makan banyak-banyak gitu. Berarti itu salah ya? Kurang tepat ya. Berarti harus digeser sedikit-sedikit. Nah, itu juga yang biasa terjadi di remaja, Pak. Fenomena yang terjadi di remaja, mereka melewatkan waktu makan. Perilaku seperti itu malah di beberapa penelitian justru salah karena sama kita orang kerja juga nantilah. Mereka melewatkan makan pagi, saya
jangan Mi, makan pagi supaya Iya. bisa turun. Oh iya. Pas makan siang, tidak sarapan tadi, tidak apa-apa, mungkin betul. makan banyak ini. Padahal itu justru mengacaukan mungkin sistem. Iya, betul. Oke, jadi istilahnya maksudnya kalau dalam menyanyi kalau terlalu banyak improvisasi juga nanti lagunya nggak enak ya. Kalau dianya juga terlalu ini juga maksudnya ya yang aman-aman lah ya. Nah, jadi apa pesannya ini untuk generasi muda milenial ini, untuk kita semua, untuk masalah gizi dan diet kekinian yang keliru? Iya. Singkat aja, mari. Jadi kalau kita lihat tadi ini dari berbagai macam diet kan prinsipnya itu kalori in kalori out. Iya. Jadi intinya kalau kita mau kurus ya defisit energi, kalau kita mau menaikkan berat badan ya surpluskan. Tetapi perlu teman-teman remaja pendengar RRI di luar sana mungkin bisa lebih memperhatikan kualitasnya. Banyak kok di web-web terkait dengan pedoman gizi seimbang, bagaimana seharusnya mengonsumsi makanan itu. Kemudian jaga minum selalu tablet tambah darahnya. Itu program pemerintah. Oke. Aduh, hari ini kita jadi banyak lagi belajar ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Dek Fauzia dan teman-teman. Ibu dosen benar ya? Iya. Makasih Bu ya. Iya, terima kasih. Semoga hari ini kita belajar lagi bagaimana gizi dan diet itu seimbang supaya hidup kita lebih sehat. Apalagi di masa pandemi ini ya. Sekali lagi terima kasih. Nanti kapan waktu kita undang lagi untuk berbagi informasi terbaru ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera Om. Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saribata Malabiriku, saya Jukun, kebersamaan kita sampai di sini. Nanti di pukul 11 hingga 6 sore ada rekan saya Ruslan yang menemani Ki di Depar 2. Pamit ya. Info Pas Jam.